Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas suspensi ya. Jadi eh, ternyata banyak ya yang anggap suspensi itu eh, yang paling nyaman itu yang pakai link, yang paling nyaman itu pakai tabung, yang paling nyaman itu pakai apa? Progresif. Ya banyak lah asumsi-asumsi yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kenyamanan ya. Karena suspensi itu lebih ke presisi, lebih ke apa ya, kalau bahasa Inggrisnya refinement ya, apa ya bahasa Indonesianya itu ya, penyempurnaan. Jadi suspensi itu lebih ke trial and error. Mungkin ada rumus, tapi ya kalau sudah desain itu sulit ya. Soalnya misalnya saja setang itu kita nggak tahu beratnya motor itu depan berapa, belakang berapa, itu jarang diukur. Distribusi berat motor itu juga pengaruh, berat rider itu pengaruh. Apalagi konstruksi suspensi belakang pakai swing arm, pakai link itu juga pengaruh. Apalagi ya yang mekanisme stopper dan macam-macam itu juga pengaruh. Jadi banyak ya hal yang mempengaruhi suspensi yang bikin pakai rumus itu kurang bisa diandalkan. Penulis ini pernah dengar, oh suspensinya ya pasti aja nggak awet karena suspensinya tegak, kalau misalnya miring pasti awet. Sebenarnya itu bukan begitu ya. Kalau suspensi itu ya perhatikan sendirilah, suspensinya motor metik sama suspensinya motor sport yang miring-miring itu ya beda lah kualitasnya, wong barangnya nggak sama kok dibanding-banding. Jadi bukan karena miring atau enggaknya, tapi karena ya kualitas suspensinya beda lah, kelasnya beda jauh. Suspensi motor sport itu awet ya karena desainnya lebih awet. Beda kan, nggak ada lah kita lihat motor sport pakai suspensi yang pakai kelingan itu, yang pakai besi, terus ada yang mendelep itu sekitarnya. Yang gitu itu ya cuma motor metik, murni motor metik. Motor sport gak ada yang kayak gitu. Ini motor apa sih ini? MX King ya, lambat ya. Yang gitu-gitu bahaya lah, ngikutin kendaraan nyalip tapi nyalipnya separuh-separuh. Jadi kembali lagi ke topik ini ya. Banyak yang orang ngomong konstruksi begini bagus, konstruksi begini jelek. Enggak juga ya. Memang tiap konstruksi ada kelemahannya. Misalnya kayak yang penuh jelasan sebelumnya di video yang belum perlu posting, twin tube dan monotube itu ya, twin tube kelemahannya nggak konsisten. Tapi keunggulannya di hambatan suspensi yang kecil sehingga cenderung lebih nyaman. Tapi selain itu ya, kalau suspensi disetel dengan sempurna ya pasti bisa lebih nyaman. Keunggulan suatu suspensi jadi lebih unggul lagi bila setelannya disempurnakan. Dan setelan di suspensi itu rumit ya. Kalau kita lihat suspensi yang kelasnya tinggi, wah ringnya sak pirang-pirang, sampai nggak ngerti apa gunanya ring ini. Banyak banget ya, jajar-jajar, sampai bingung ngapain ring aja kok banyak banget ya.
Tapi itu penting demi untuk presisi untuk kenyamanan. Jadi biar suspensinya mudah disetel dan suspensinya itu setelannya nggak lari kemana-mana gitu. Banyak loh orang yang nggak ngerti membedakan suspensi bagus dan suspensi jelek ya. Kayak contohnya ada yang komen ke video penulis yang soal ganjal per ya, sport damper. Jadi ada yang ngomong pakai sport damper itu lebih bagus daripada pakai shock breaker beli ya. Terus belum tanya sih shock breaker belinya model apa, gimana jeleknya shock breaker jelek itu, shock breaker yang dibeli itu katanya sih baru. Nah, tapi jadi pertanyaan, wah itu ada lampu merah guys. Jadi pertanyaan lah, mengapa kok sampai nganggap sport damper itu lebih enak di mananya, gak enak di mananya? Karena gini, kadang shock breaker pabrikan itu emang kadang nggak sip gitu loh, seringnya underdamped, hambatannya kurang. Jadi kayak yang terkenal itu di Avanza atau Xenia, kelasnya beda banget ya dengan suspensi depan. Suspensi belakang shock breaker, bukan suspensi, shock breakernya terutama itu ya. Itu kalau pas lewat jalan itu loh, jalan beton yang biasa penulis lewati waktu berangkat kerja pagi-pagi, nah itu kan kelihatan ya. Enggak pernah di belakangnya Avanza ya gitu ya. Itu kelihatan kalau motor kayak Avanza gini goyangnya, belakangnya itu goyangnya banyak, 2, 3, 4 kali gitu. Orang yang naik Avanza atau Xenia itu sering mengeluh pusing ya kalau di belakang, mabuk gitu, apalagi ya geliyang gitu ya. Itu biasanya karena gelombangnya itu gerakan naik turunnya itu nggak berhenti, bikin pusing itu. Jadi kalau antek nyek itu nggak akan pusing. Suspensi yang penulis pernah rasakan nyaman banget itu kalau naik mobil itu mobil Peugeot ya. Dulu saya pernah punya 505 kalau nggak salah ya. apa 504 wis pokoknya motornya anteng gitu ya. Enak itu, lewat jalan nggak kerasa halus. Nah, apalagi kalau yang model-model kelas Mercy gitu, yang tipenya untuk kenyamanan, nah makin nggak kerasa lagi. Volvo, apalagi Volvo. Jadi banyak orang mengira ya suspensi empuk itu mantule enak gitu loh, iso gayut-gayut, nah, iso mental-mentul, iso mantul-mantul, itu dianggap bagus. Padahal enggak. Suspensi yang bagus itu ya bikin kendaraan stabil. Jadi lewat pulasi tidur itu enggak loncat, lewat jalan keriting itu enggak goyang sama sekali, lempeng gitu ya. Jadi misalnya lewat lewat jalan paving ya, itu bisa enggak gerak sama sekali bagian bodi motor itu. Padahal misalnya kalau suspensi jelek ya masih suspensi nyampu ya, contohnya Honda Beat lah kasarannya. Honda Beat itu kan suspensi nyampu. Itu kalau dipakai di jalan paving tetap geronjalan gitu.
walau tekanan ban ditingkatkan, dikurangi, tetap terasa. Tapi begitu ganti suspensi YSS DTG saat itu, langsung anteng. Lewat jalan paving nggak goyang belas. Jok belakang itu, yang depan sih masih goyang-goyang ya, karena memang kemampuannya kalah ya peredamannya, nggak sip. Yang sip itu punya Suzuki, entah apa bedanya ya. Yang jelas punya Suzuki lebih anteng, Suzuki Spin ya terutama. Dalam kondisi baru loh ya, dalam kondisi baru dipakai boncengan. Honda Beat itu tuh suspensi depannya itu masih ada getaran, dan begitu sudah beli ya umur 5.000 km ya, 5.000 berapa? Mungkin 10.000. Di 10.000 itu ganti suspensi belakang kan. Waktu jalan Pak, di jalan paving yang nggak enak banget ya, itu yang depan yang terasa nggak nyaman, yang belakang anteng banget, yang depan yang bermasalah ya. Jadi kalau ingin tahu suspensi bagus dengan jelek, itu lihat anteng atau enggaknya motor. Mobil bos sama saja, lewat jalan nggak enak apa anteng atau gonjang ganjing. Kalau di mobil lebih rumit lagi ya, karena di mobil juga ada namanya, ini mobil juga ngawur ya. Kalau di mobil itu ada namanya apa jadinya? Lupa. Stabilizer. Stabilizer itu istilahnya bikin suspensi kiri dan kanan nggak independen ya, digadukkan jari satu dihubungkan dengan per. Kalau keras pernya ya jadi apa, gaduknya keras, untulnya keras. Kalau pernya empuk, stabilizernya empuk ya jadi goyang-goyang kiri kanan. Tapi itu yang terutama bikin nggak nyaman kalau di mobil ya. Di mobil itu biasanya suspensinya masih terasa empuk karena bodinya antep, pengaruh penumpang itu nggak banyak. Kalau pabriknya teliti ya pasti bisa buat pas gitulah. Cuma ya Indonesia ini nggak jelas lah, kadang underdamped itu masih terjadi ya. Itu bisa dilihat dari luar lah, gampang dilihat dari luar. Lihat aja kalau ada motor lewat jalan nggak rata gitu ya. Kalau motornya gonjang-ganjing itu maka berarti suspensinya nggak empuk. Ini mending ngikutin PCX depan ini, nilai suspensinya ori ya. Oh ya ori. Dan ya ini ada contoh ya, penulis kan pernah ngomong suspensinya PCX itu kan pakai 3 tingkat kekerasan. Nah ini loh, kelihatan jelas di depan nih, yang nomor satunya itu nggak gerak sama sekali. Yang gerak itu cuma yang 2 dan 3. Iya, kalau maaf ya kalau kameranya nggak bisa nangkep, tapi bagi penulis kelihatan jelas yang nomor 1 itu nggak gerak sama sekali, mati wis, karena sudah mentok. Nah itulah sebabnya mengapa kok suspensinya sering kehabisan jarak main. Dari soal empuk masih belum lewat jalan nggak rata. Gimana sih mau ngasih contoh, sulit banget ya. Jalannya pas lagi halus,
Tapi kelihatan ya, motornya maaf nggak bisa dilihatkan dari video, mungkin kameranya ini ya kurang cepet ya, kamera slow speed ngerekamnya, bahkan mungkin bisa jadi cuma 15 fps ya realnya ya. Jadi kalau dia motornya goyang-goyang, terutama yang bagian belakang, yang depan motor itu anteng, kelihatan ya kalau dari samping itu bagian belakang bisa nyut gitu. Nah ini pas lagi kena lubang ini yang bagian belakang yang goyang-goyang kelihatan. Sementara punya penulis ya nggak begitu amat. Nah ini contohnya ada NMAX lagi nih, di depan ada NMAX, lihat ada jalan nggak rata nggak ya. Ini rasanya masih ori beneran ya, 0825 ya. Ini sama kayak punya penulis kali ya, tahun keluarnya sama. Nah itu kelihatan banget kerasnya, padahal ini kayaknya nggak diganjel ya stoppernya ya. Soalnya kalau diganjel stoppernya mestinya lebih lembut. Penulis coba ikutin ya. Jadi yang penting itu halus itu, suspensi yang enak itu ya stabil lah, nggak goyang naik turun, nggak kaku gitu. Gerakannya bisa mulus ketika di jalannya nggak rata gitu, bisa serung gitu, nggak ngerasa ngerem, nggak ngerasa kayak dihambat gitu ketika melewati jalan yang nggak rata, bisa serem mulus. Itu motornya kayaknya versi ABS ya. Oh di Scott plate-nya. Nah itu kelihatan wis jalannya nggak rata, kelihatan ya. Waduh, lupa kalau videonya kameranya nggak sip ya, kelihatan ya nggak stabil ya. Sangat reaktif terhadap jalan. Nah kayak yang barusan tadi penulis itu anteng gitu, yang motor ini amburadul. Ini padahal suspensi masih asli ya, suspensi yang kalau menurut katanya mekaniknya bengkel resmi, oh keempuan itu mas, oke saya ngomong keempuan itu. Oh depannya sama-sama NMAX juga, sama-sama NMAX tabung. Yes, ganti yang dinilai, lihat sama nggak, anteng nggak. Ini orangnya lebih gemuk, harusnya kalau lebih gemuk kan katanya lebih anteng. Susah banget yang ngikutin motor. Susah banget. Iya wis lah, terus lanjut bahasan. Jadi masalah suspensi ya itu macam-macam. Ada yang terlalu keras, ada yang terlalu empuk. Yang pertama soal wear lagi ya, bahas lagi ya, mohon nggak keberatan bahas lagi. Kalau sudah pernah lihat video sebelumnya ya silahkan skip, nggak apa-apa wis. Jadi suspensi itu keras gimana? Taunya dari ayunan naik turunnya. Ayunan naik turun kalau empuk itu sedetik itu 1 kali ayunan. Jadi 1 detik. Misalnya kena goncangan kan gini, terus turun lagi, terus naik lagi. Nah ini antara naik dan turunnya sampai kembali lagi itu butuh 1 detik. Nah itu empuk.
Kalau boncengan, ayunan naik turunnya motor itu pasti lebih lambat daripada kalau sendirian. Ya karena pernya jadi berubah empuk untuk 2 orang. Kerasnya per nggak berubah, tapi karena bebannya berubah, ayunannya jadi berubah. Ada rumusnya ya. Rumus kayak gini gampang dicari lah, hubungannya antara massa, kekuatan per, dan frekuensi. Gampang itu, adalah rumusnya. Rumusnya harus gampang, tinggal dimasukkan aja. Biasanya juga pabrikan kadang masukkan ukuran per, kayak misalnya Ohlins gitu ya, disebutkan jelas berapa nm gitu ya, sampai berapa nm. Yang YSS juga sama. Terus Scarlett ada beberapa yang kasih, tapi satuannya berubah, bukan nm tapi apa ya, lupa lah. Penulis coba ikutin lagi Nmax. Basah jalan nih. Jadi apa ya, empuk enggaknya itu kita bisa lihat dari ayunan. Nah kalau misalnya kerasa kencang, itu berarti pernya terlalu keras. Keras itu 120 itu udah terlalu keras kalau untuk ukuran pemakaian harian. Jadi 90 biasanya yang termasuk sporty untuk pemakaian harian. Lebih dari itu nggak layak lah. Terus selain per, ada shock breaker. Nah shock breaker ini taunya dari mana? Dari hambatan. Biasanya yang sering terjadi itu kalau dari suspensinya pabrikan adalah underdamped, kurang. Nah kalau hambatan shock breaker ini kita ngitungnya dari seberapa cepat gerakannya berhenti. Kalau pernya keras agak susah ngitungnya ya, karena gitu susah ngitungnya. Ini tadi barusan kena goncangan kelihatan cepet banget, nah itu terlalu keras. Suspensi apalagi shock breaker ya. Shock breaker emang konstruksi itu mempengaruhi kenyamanan, tapi ya yang penting itu adalah setelannya. Selain yang penulis jelasan sebelumnya itu, shock breaker itu hambatannya dibagi dua. Hambatan dibagi dua, yaitu kompresi pada saat suspensinya merapat dan saat suspensinya mengembang. Nah suspensi jelek ini hambatannya nyisih, nggak pas lah, nggak diperhitungkan. Biasanya kalau yang suspensi bagus, rebound, hambatannya kira-kira separuhnya dari kompresi. Jadi ini juga yang bikin bikin bingung ya, karena ada beberapa yang jualan stok yang bisa disetel cuma kompresinya tok atau reboundnya tok. Ngapain gitu loh? Harusnya hambatannya itu seimbang. Jadi kompresi dan rebound itu nggak sampai beda jauh dari setengah ini. Dan nggak cuma itu saja, dari tiap kompresi dan rebound ini ada
idealnya sendiri-sendiri tergantung dari kecepatan gerak suspensinya. Jadi nggak asal cuma nyetel ada dan tidak gitu kok. Tiap kecepatan suspensi, kecepatan gerak suspensi itu ada nilai hambatan yang ideal. Ideal maksudnya ya yang pas biar terasa nyaman atau gripnya maksimal. Jadi nggak cuma sekedar lubang gitu tok kayak yang ada di suspensi lokal ya, tapi rumit. Nah, itu keras juga ya, keras, pasti keras itu. Sama lah wis, nggak perlu dinilai lagi lah. Suspensi tabung itu membantu kalau ukurannya pas, bisa awet, bisa bisa pakai lama. Tapi kalau misalnya tabungnya ini kurang anginnya, tekanan udaranya nggak ada, terus apalagi hambatannya kurang walau sudah pakai tabung, ya itu akan nggak enak juga. Ini nggak peduli bentuk suspensinya gimana ya. Suspensi tegak dibuat miring bisa jadi empuk, itu bukan solusi yang baik. Kalau misalnya suspensinya hambatannya amburadul ya. Jadi misalnya ya ada punya motor kayak Aerox atau NMAX itu ya, dibuat monosok, apa dijadi empuk? Ya enggak juga, harus pas. Kalau enggak pas ya enggak empuk juga. Jadi yang buat NMAX atau yang suspensi tegak enggak enak itu bukan karena konstruksinya tegak, tapi karena ya suspensinya itu jelek. Jangan disamakan dengan motor sport ya. Motor sport itu kebanyakan suspensinya double action, tapi tetap motor sport kalau pernya terlalu keras ya nggak enak, terlalu empuk ya nggak enak, hambatan suspensi nggak ada ya nggak enak. Jadi kalau misalnya pingin motornya nyaman, itu harus hunting suspensi yang cocok. Kalau bisa cari orang yang jual suspensi yang bisa tukar-tukar suspensi, tukar-tukar per, terus bisa setting hambatan suspensinya. Sayangnya Indonesia ini nggak kayak luar negeri ya, nggak banyak yang menyediakan jasa ganti ukuran per. Kalau di luar negeri banyak, cari jasa tukar pernya ini untuk suspensi ini, mulai dari yang suspensi depan sampai belakang ada aja yang tukar-tukar. Untuk orinya misalnya motor Honda CBR pengen tukar per yang belakang yang lebih empuk untuk SOA ada, terus pengen revolving, pengen hambatan shock breakernya dirubah ada. Kalau di Indonesia langka ya, sekalipun ada orang nggak kenal ya, karena merasa mending beli lagi, mending dimiringkan, mending diganjel. Iya wis pokoknya gitulah, pilih beli daripada modif ya. Makanya itu modifnya juga banyak yang ngawur ya. Modif suspensi double action dimodif jadi single action. Suspensi yang hambatannya besar, shock breakernya dibuat jadi hambatannya 0. Ya jadi nggak nyaman lah.
poin bahasan kali ini tuh ya, untuk bikin suspensi nyaman, untuk bikin motor nyaman, bukan ganti geometri. Misalnya motor apa yang nggak ada linknya dirubah pakai link, itu bukan solusi, itu bukan untuk bikin nyaman. Bilang pengen kayak motor ini, handlingnya mantap gitu ya, itu bisa jadi karena yang suspensi bawaannya jelek. Cari yang mantap, cari yang bisa disetel. Sayangnya standarnya Indonesia itu rendah, sehingga ya sulit untuk cari suspensi yang bagus itu. Yang ada kelasnya Öhlins, ada merek yang cukup bagus yang katanya mirip Öhlins dalamannya, tapi pernya terlalu empuk, itu DPS. Ada yang lebih baik, yang hambatan suspensinya benarnya bagus banget, tapi pernya dikasih yang keras, YSS. Merek-merek lain ada yang pernya pas, tapi hambatan suspensinya dibuat nggak masuk akal, dikasih setelan, terus sama yang beli setelannya dibilangi, oh yang pas itu setelannya ada di tengah-tengah yang bagus, sama dia di setel di tengah, ya katosen. Gila lah anjuran-anjuran untuk suspensi di Indonesia itu, padahal nggak masuk akal. Iya, kalau pengen motornya aman dari suspensi, itu yang pertama misalnya pengen modif dari pernya dulu. Pernya cari yang pas untuk ukuran kita, jangan ngandalkan preload, karena preload itu bikin terbatas kemampuannya. Cari yang ukurannya pas untuk kita. Terus dari situ, dari suspensi, dari shock breaker. Shock breaker jangan dibuat single action, jangan dikurangi, dibuat imbang lah. Hambatan ketika ditekan itu separuhnya ketika ditarik itu, dan harus pas dengan ukuran pernya. Tapi itu sulit ya. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.